Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Nah, bagi anak-anak yang masih daring, semoga sudah bangun pagi ya. Sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan tentunya bagi anak-anak yang sudah PTM, bangunnya lebih awal karena harus berangkat ke sekolah supaya tidak terkena macet di jalan ataupun tidak terlambat datang ke kelas. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih membahas tema 4 ya, tentang kewajiban dan hakku. Subtema yang kedua, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang keempat. Dalam pembelajaran yang keempat ini ada 3 juga materi yang kita bahas. Yang pertama itu saran yang baik. Lalu kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah. Yang ketiga, aktivitas fisik yang dapat dilakukan saat jam istirahat. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya saran yang baik. Pernahkah kalian memberi saran? Saran yang baik adalah saran yang dapat menjadikan orang lain lebih baik. Nah, saran tuh yang lebih baik itu yang bagaimana ya? Oleh karena itu, kita harus bisa memilih saran yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan yang dihadapi. Kita tidak boleh marah jika saran kita tidak diterima karena tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Nah, pada saat kita memberikan saran kepada orang lain, perhatikan kalimat dan mimik muka kita ya. Kalimat yang baik itu bagaimana? Supaya tidak menyinggung perasaan orang lain yang kita beri saran. Nah, contohnya di sini kata yang sering digunakan saat kita memberikan saran yaitu kata sebaiknya. Nah, karena kata ini bahasanya lebih halus dan lebih resmi anak-anak. Sebaiknya kamu belajar lebih baik supaya nilaimu bagus dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Sebaiknya kurangi bermain dan perbanyak belajar. Nah, saran itu juga kita berikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut. Nah, kita memberi saran itu tentunya kepada orang yang kita sudah kenal dekat, seperti kepada orang tua, kakak, abang, kepada teman dekat. Nah, itu karena saran itu tidak baik kita berikan kepada orang yang tidak kita kenal ya. Karena apa? Nantinya takutnya orang lain itu tersinggung seperti itu. Nah, kita lihat juga konteks permasalahannya apa. Jika masalahnya tentang nilainya jelek, maka kita berikan saran sebaiknya belajar lebih rajin lagi supaya nilaimu bisa lebih baik dan memuaskan. Nah, seperti itu ya, tergantung permasalahannya. Sekarang pelajaran PPKN dan PJOK tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dan aktivitas saat kita istirahat. Aktivitas fisik ya saat kita istirahat. Nah, setiap siswa memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Salah satu hak anak di sekolah yaitu mendapatkan waktu istirahat. Saat istirahat sekolah, anak dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk beraktivitas fisik. Beraktivitas fisik dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Nah, aktivitas fisik saat kamu beristirahat itu bisa bermain lompat tali bagi anak-anak perempuan ya. Anak laki-laki bisa bermain bola di halaman. Nah, atau bisa bermain petak umpet,
bermain apa saja, bermain kelereng. Nah, banyak aktivitas fisik yang bisa kita lakukan waktu istirahat. Ya, atau bermain ular tangga, banyak. Dan aktivitas fisik ini tentunya aktivitas yang bermanfaat bagi kamu. Bermanfaat bagi kamu ya, permainan-permainan yang bisa membuat kamu lebih semangat lagi. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.